Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ya, salah satu pembicaraannya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia, karena ini sebagai sistem pembangunan untuk usia dini. Dan kita tidak ikut campur dengan politik ya atau kebijakan masing-masing negara, tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, ingin sepak bolanya bagus, ingin bulu tangkisnya bagus, pencaksilatnya mendunia, olahraga-olahraga kita ingin maju. Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir soal isu Indonesia ikut campur atas skandal yang sedang menimpa timnas Malaysia. Pak Erick sekali lagi menekankan dia tidak mau ngurusin masalah negara lain karena dirinya juga sedang disibukkan dengan persiapan Indonesia bermain di babak round keempat dan mempersiapkan para atlet-atlet terbaiknya untuk terus mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Mungkin Malaysia kayaknya hanya cari kambing hitam agar mereka terhindar dari sanksi FIFA. Selain itu, dari dulu mereka tampaknya ngiri dengan cara Indonesia dalam mendapatkan banyak keturunan berkualitas dari Eropa. Tak sampai di situ saja, Malaysia juga dibuat ngiri atas kedekatan Presiden FIFA dengan Pak Erick Thohir dan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan dengan kedekatan tersebut, wajar kalau kini Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu ancaman nyata tim-tim di Asia Tenggara. Iya, kemarin sesaat setelah FIFA merilis sanksi, langsung muncul tudingan-tudingan liar di media Malaysia. Ada pihak yang berani menuding bahwa Indonesia ikut mengintervensi badan sepak bola dunia tersebut. Negara kita yang selalu dicurangi Timur Tengah dianggap punya power sekuat itu di hadapan FIFA. Padahal logikanya, Indonesia tidak ada urusan langsung dengan kasus dokumen pemain naturalisasi Malaysia. Namun, karena tensi panas di ASEAN, terutama gesekan antar netizen, selalu saja ada upaya untuk mengalihkan isu dengan menyalahkan tetangga terdekat. Dan sebelum isu-isu panas semakin meluas, Pak Erick langsung buka suara. Dia menyebut tak pernah ikut campur masalah negara lain, karena dia sendiri sedang disibukkan untuk memantau atlet-atlet terbaik Indonesia setelah ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga baru. Nah, pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ya, salah satu pembicaraannya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia, karena ini sebagai sistem pembangunan untuk usia dini. Dan kita tidak ikut campur dengan politik ya atau kebijakan masing-masing negara, tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, ingin sepak bolanya bagus, ingin bulu tangkisnya bagus, pencaksilatnya mendunia, olahraga-olahraga kita ingin maju, ya kita harus lakukan itu. Tapi kita tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain. Wajar aja sih kalau Malaysia ini was-was dengan power dari Pak Erick Thohir, apalagi sejak ditunjuk sebagai Ketua Umum PSSI. Indonesia selalu membuat gebrakan-gebrakan besar yang tentu saja membuat para tetangga semakin ngiri. Salah satunya yang membuat semua terkejut saat Indonesia berani potong generasi dan mendatangkan sejumlah pemain-pemain keturunan berkualitas yang berkarir di Eropa. Mulai dari Kevin Dix, Kelvin Verdong, J. Itzas, Emil Audero, dan juga Marten Pas. Sosok pemain yang menjadi tumpuan utama di klubnya masing-masing dan tampil mengesankan hingga saat ini. Kewaspadaan itu nggak cuma muncul dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan juga sosok di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti sekarang ini. Ya, beliau adalah Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dinilai sebagai the Godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya.
Tentu saja, kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sama PSSI, tapi sekarang asli, kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Terbaru, keberhasilan proses naturalisasi oleh Romani, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan Mauro Zylstra benar-benar membuat publik tanah air happy. Bahkan setelah babak round keempat nanti, dan semua bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Bukan tak mungkin, dalam waktu dekat akan ada kejutan-kejutan lainnya dari Pak Erick Thohir serta jajarannya. Termasuk ya, itu proses naturalisasi pemain-pemain macam Pascal Struijk, Ulrich, hingga dan masih banyak lagi. Karena hingga detik ini, makin banyak pemain-pemain keturunan yang mulai tertarik untuk bergabung dengan skuad Garuda. Apalagi jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, Mimin yakin skuad ini makin gacor nantinya. Malaysia ngiri dengan PSSI. Selama PSSI dipegang oleh Pak Erick, banyak hal juga telah ia lakukan untuk memperbaiki luar dalam sepak bola Indonesia. Walaupun tentu masih banyak PR, at least pelan-pelan semuanya udah dibenahi. Seperti beberapa waktu lalu, beliau yang mem-PHK massal banyak karyawan yang dianggap gak kompeten serta berbuat curang karena menggunakan fasilitas PSSI untuk kepentingan pribadi. Kemudian beragam kerjasama yang beliau lakukan dengan federasi lain ataupun instansi dalam negeri untuk memberantas mafia bola, serta juga memajukan kualitas liga dan pembinaan. Dinilai juga cukup luar biasa satsetnya. Yang paling epik tentu saja kalau urusannya sama FIFA. Walah, beruntung kali loh FIFA ini, ibarat kayak nurut aja gitu sama Pak Erick. Ingat, saat Indonesia lolos dari sanksi berat pasca tragedi Kanjuruhan, ketika itu, Pak Erick yang berjuang habis-habisan bersama timnya untuk gimana caranya melobi FIFA agar hanya memberikan sanksi ringan, bukan pembekuan. Padahal jelas-jelas kasarannya itu adalah kesalahan yang bukan Pak Erick lakukan, tapi beliau yang harus membereskan. Kemudian soal Piala Dunia U20 yang batal gara-gara, ya kalian tahulah apa itu. Juga Erick Thohir yang membereskan, padahal beliau nggak salah apa-apa. Sampai akhirnya tiba-tiba beliau berhasil meyakinkan FIFA untuk menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U17 yang secara penyelenggaraannya sukses besar. Dan ingat, visi timnas yang dibangun di IKN salah satunya berkat keberhasilan Pak Erick beserta timnya meyakinkan FIFA hingga mau memberikan kucuran dana yang mencapai 86, miliar rupiah. Yang mana artinya, jika ditarik secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh Pak Erick ya emang gokil dan mantap banget gitu loh. Sehingga kalaupun timnas Indonesia bisa di titik sekarang, yakni bersaing dengan tim-tim besar Asia, ya harusnya kita nggak usah seheran itu. Ibaratnya nih, kalau kepalanya udah bagus, pastinya bawah-bawahnya ngikut. Dan kerja satset yang dilakukan oleh PSSI selama inilah yang kemudian membuat Malaysia kayak ngiri gitu. Apalagi kini Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena pada tanggal 9 dan 12 Oktober nanti, Indonesia akan melakoni 2 laga krusial melawan Irak dan Arab Saudi. Tantangan berat menanti Indonesia. Publik sepak bola nasional masih terus menghitung-hitung, seolah menjadi matematikawan dadakan. Kalender sudah dicoret tebal-tebal, 9 Oktober, 12 Oktober, 15 Oktober. 3 tanggal itu akan menjadi hari-hari paling menegangkan sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Karena pada skema pertama, 9 Oktober 2025. Jika Indonesia bisa menang 2-0 lawan Arab Saudi, maka akan mempermudah jalannya. 12 Oktober 2025 jika Irak imbang 1-1 dengan Indonesia. Dan 15 Oktober 2025 Arab Saudi imbang 2-2 dengan Irak, sudah cukup bikin sejarah. Dengan skema ini, Garuda keluar sebagai juara grup, 4 poin cukup.
karena Irak cuma 2 poin dan Arab Saudi hanya 1 poin. Kedengarannya sederhana, tapi kenyataannya mengalahkan Arab Saudi di kandang mereka sendiri itu seperti mencoba berenang melawan ombak tsunami. Namun siapa bilang mustahil? Garuda sudah berkali-kali membuktikan bahwa mereka tidak takut jadi underdog. Skema kedua, bahkan lebih realistis saja. 9 Oktober 2025 Indonesia menang 1-0 lawan Arab Saudi. 12 Oktober 2025 Irak coba nahan imbang 1-1 dari Indonesia. 15 Oktober 2025 Arab Saudi kalah 0-2 dari Irak. Dengan hasil ini, Indonesia bisa lanjut ke round 5 kualifikasi Piala Dunia. Bayangkan headline di media internasional, Indonesia, The Sleeping Giant finally awakes. Rasanya seperti mimpi, tapi itu skenario yang nyata bisa terjadi. Ya, sekali lagi, pada akhirnya matematika itu simpel. 2 kemenangan, selesai urusan. Tak peduli Irak lawan siapa, Arab Saudi main gimana, selama Garuda sapu bersih, sejarah terukir. Dan ini bukan sekedar cerita angka di papan klasemen, ini cerita tentang mental. Tentang bagaimana sebuah bangsa dengan 270 juta jiwa bisa bersatu mendukung 11 pemain di lapangan. Patrick Kluivert tahu betul beban itu. Sejak awal ia datang, ekspektasi publik sudah seperti lautan yang tak ada ujungnya. Dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke sudut warung kopi di pelosok desa, semua orang bicara hal yang sama, masuk Piala Dunia atau tidak. Namun, perjalanan tak selalu mulus. Cederanya Emil Audero dan Maarten Paes jadi tamparan keras. 2 kiper keturunan yang digadang-gadang sebagai tembok terakhir justru tumbang bersamaan. Hal itulah yang kini jadi PR pelatih Indonesia Patrick Kluivert untuk tetap bisa tampil baik di babak round keempat nanti. Dan terlepas dari apapun, yang jelas jangan pernah kendor saat diremehkan. Ingat, Garuda dibesarkan oleh perjuangan, dan kini siap mengubah keraguan menjadi kehormatan. Dan Indonesia yang mereka anggap sepele, terbukti telah berulang kali membalikan segala prediksi miring. Ingat, biar bagaimanapun, tim ini punya nilai yang sangat tinggi, dan jelas itu bukan sekedar angka, melainkan adalah simbol. Simbol dari kebangkitan, simbol dari kerja keras para pemain-pemain diaspora yang menanggalkan kenyamanan demi sebuah kehormatan membela merah putih.